Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa bi sayyi'atil hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina wa uswatina Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Masyiral muslimin, Bapak Ibu para jamaah pengawsan ingkang mugi tansah dipun rahmati lan dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Tentunipun bahwa kesempatan dalam menika kita sami tansah menjaga rasa puja dan bersyukur wonten ing dalam Allah Subhanahu wa taala kanthi ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Sedaya puji namung kagungipun Allah menika Rabb semesta alam. Awit menapa Bapak Ibu ing dalem menika kita sami tansih pinaringan kanugrahan ingkang agung saking Allah. Katite ing dalem menika kita sami saged yen menika dipun paringi gampil dening Allah Subhanahu wa taala nindakaken amal saleh, nindakaken amal kesaenan. Menika mugi-mugi dados pertanda bilih panjenengan sami dipun kersakaken dening Allah pikantuk kesaenan. Nek Allah kersakaken seorang hamba menika pikantuk kesaenan, menika diantawisipun yufaqihu fiddin. Allah badhe memahamkan dumateng piyambakipun kala wau perkawis agaminipun. Dipun paringi gampil paham mangertos pundi ingkang hak, pundi ingkang batil, pundi ingkang perintah, pundi ingkang larangan itu saged mangertos. Lajeng menjalani kehidupan itu sesuai kali aturanipun Allah Subhanahu wa taala. Dan menika tiyang kula dipun kersakaken pikantuk kesaenan. Man aradallahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki mendapatkan kebaikan, yufaqihu fiddin, Allah badhe mahamaken dumateng perkawis agaminipun. Tiyang ingkang dipun kersakaken pikantuk kesaenan sanesipun ciri-cirinipun, tanda-tandanipun nggih menika fatahallahu azza wa jalla lahu amalan sholihan qabla mautih. Nek seorang menika dipun kersakaken dening Allah pikantuk kesaenan, menika Allah badhe mbikakaken dumateng tiyang kula wau nggih menika amal saleh. Gampil anggenipun nindakaken amal soleh sebelum meninggal dunia. Saderengipun seda, saderengipun wafat, menika dipun paringi napa menika hidayah saking Allah Subhanahu wa taala, dipun bikaaken untuk melaksanakan amal-amal soleh sebelum meninggalnya. Pramila wonten kisah seorang yang membunuh 100 orang masuk jannah. Lah menika berarti tiyang kula memang Allah kersakaken pikantuk kesaenan. Saja selama sepanjang hidupnya itu Masya Allah maksiatnya pun pol-polan. Jadi yang mati yang 100, membunuh orang 100 orang ini sudah nggak baik-baik ini, penjahat kelas kakap, gitu. Tapi Allah kersakaken kesaenan dumateng piyambakipun. Di akhir menjelang wafatipun Allah mengilhamkan kepadanya, memberikan hidayah gimana itu bertobat marang Allah Subhanahu wa taala. Enten contoh kali misalipun salah seorang komandan pasukan Romawi ingkang perang Yarmuk dialog sejenak kalian Khalid bin Walid sabaripun menika masuk Islam, berjihad membela kaum muslimin yang tadinya dia itu
memerangi kaum muslimin, akhirnya pun berbalik arah memerangi tiang-tiang Romawi sampai akhirnya terbunuh syahid. Ini berarti Allah merasakan tiang-tiang melawau bika kesayangan. Gimana kok sebelum ajal datang Allah mau napa menika bika ada gimana kok amal soleh amal saleh. Lah mugi-mugi kanthi kula sami menika melazimi amal soleh kados dene ing dalem menika nggih salatipun berjamaah ke masjid, lajeng melazimi majelis ilmu, majelis zikir, majelis taklim. Nika mugi-mugi nggih menika dados pertanda bilih kula sami menika dipun kersakaken dening Allah Subhanahu pikantuk kesaenan. Mugi-mugi saged istiqomah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salam selawat tentunipun monggo kita aturaken dumateng uswah sareng kita sami menika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mugi dumateng para pendherepun, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, sinten kemawon umatipun Rasulullah ingkang tansah tresna marang sunahipun, tansah derek marang tuntunanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dumugi benjang wonten ing yaumil kiamah. Lan mugi kita sami Bapak Ibu ingkang wonten kesempatan dalu menika ingkang sami rawuh ing majelis ingkang mulia menika mugi dados umatipun Rasulullah ingkang bisa mangke pikantuk syafaatipun wonten ing yaumil kiamah. Amin Allahumma amin. Masyiral muslimin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lajengaken nggih menika dampak faktor penyakit hati dan racunnya yang berbahaya. Nggih tasih niki pengaruh beberapa pengaruh dampak buruk saking perbuatan dosa. Riyen sampun kita aturaken bilih tiyang ingkang tumindak maksiat, tumindak dosa niku sejatosipun sedang menghinakan diri sendiri. Sebetulnya dia sedang menelanjangi dirinya sendiri. Sebetulnya dia sedang menghinakan dirinya sendiri. Awet maksiat niku mendadosaken tiyang kala hina marang Allah, tebih saking Allah Subhanahu wa taala sampai dia kembali bertobat. Nek purun bertobat marang Allah Subhanahu wa taala berarti piyambakipun berusaha mendekat kepada Allah, nyerah marang Allah. Kanthi tobat, kanthi istighfar. Nek sampun tobat, sampun istighfar, dipun ampun dosanipun dekat kembali dengan Allah Subhanahu wa taala. Nek pas tumindak maksiat ngoten niku tebih saking Allah. Dosa niku dadosaken tiyang kula semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kados dene iblis dipun tebihaken saking rahmatipun Allah. Kados dene Nabi Adam lan Hawa dipun tebihaken saking Allah, terusir saking jannah tinggal wonten ing alam dunia. Itu perkawis gara-gara dosa. Tapi yang mau sampai menika menawi pengen cerak marang Allah ditinggalaken maksiat, dipun dilakon dosa. Awit menika dampak burukipun menika nggih sangat luar biasa buruknya. Riyen ingkang sampun kula aturaken di antara dampak pengaruh maksiat yang menika memberi bantuan kepada musuh yang membuat mereka kuat melawan pelaku dosa dan maksiat. Ya tersebut gitu. Dan terus karena perbuatan maksiat yang mungkin kita lakukan itu justru membantu musuh untuk kemudian ya, semakin berani dengan kaum muslimin. Ya. Tidak rasa takut lagi, tidak gentar lagi dengan kaum muslimin. Itu karena mungkin pengaruh maksiat yang mungkin kita lakukan. Sehingga musuh Islam dicabut rasa takutnya, dicabut rasa gentarnya kepada umat Islam. Padahal dahulu kala, masya Allah, Islam betul-betul disegani betul. Awet namun di setiap kancah pertempuran itu jumlah kaum muslimin senantiasa lebih sedikit, tapi ngedam-ngedam ya, medien, gitu. Menakutkan karena orang-orangnya tidak takut mati. Mereka kalau malam itu diibaratkan sebagaimana rahib-rahib, ya, di malam hari khusyuk, sholat tahajud, munajat marang Allah, DTP marang Allah Subhanahu wa taala, kan istighfar, lan berdoa marang Allah Subhanahu wa taala. Di siangnya seperti singa-singa yang sedang lapar, enggak takut mati lagi. Ini karena ruhiyahnya itu luar biasa hebatnya, ketakwaannya luar biasa tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kunci kemenangan umat Islam sebetulnya.
Itulah yang menjadikan umat Islam di awal-awal dahulu mendapatkan kejayaan karena ketakwaannya. Bukan karena jumlah pasukan yang banyak, bukan karena gimana persenjataannya yang lebih canggih. Justru kita lebih kalah jauh. Akan tapi karena takwanya mereka lah umat Islam ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datasakan seorang hamba atau orang yang bawahan seperti itu ya, ibaratnya yang rendahan tapi kemudian berani melawan sama tuannya. Padahal sebelumnya nggak berani. Nah itu bisa jadi karena pengaruh maksiat yang kita lakukan. Atau mungkin anak-anak kita berani tentang Jumatan pulau sesami, bisa jadi karena dosa dan maksiat yang kita lakukan. Atau mungkin istri kita kemudian ya napa menika ngerti marah-marah, meslusu, jumatan pulau sesami padahal tak napa-napa. Ya ora ana sebab apa-apa, mungkin murid-murid kesesu. Gitu. Bisa jadi itu karena maksiat yang mungkin kita lakukan. Harus introspeksi dulu. Kalau dilakukan terus-menerus perbuatan itu bisa menjadikan hati mati. Nah, ini yang berbahaya. Kalau hati sampai mati, ya sudah ya, tertutup pintu hatinya. Ya. Itu karena sudah berkali-kali berbuat maksiat ditumpuk-tumpuk, boten nanti dikoresi, boten nanti dipun istighfari. Nah, itu yang berbahaya. Akhirnya pun tidak kesadaran hati kalau wow mati. Sering berbuat dosa bisa menghilangkan asumsi buruk terhadap dosa dan maksiat. Mungkin satu tipun bahasa rumiyin kita. Terus sering berbuat maksiat itu tiang lawu hilang kepekaan itu. Sing gepen itu rumasane ngono kuwi maksiat wis nggih. Tengah ati niku nolak-nolak niku. Ini karena terbiasa. Kulino gitu. Mula-mula ya rada krentek tengah ati rada piye ngoten. Ini gandeng terus-terusan akhirnya pun dados terbiasa. Biasa maksiat akhirnya pun hilang kepekaan terhadap maksiat. Itu karena sudah terbiasa maksiat. Kulino awak karo wong mendem misalnya itu. Mula-mula ya mungkin ilmunya berontak, kok ngene ya. Maksudnya rapi lah. Tapi karena mungkin kebiasaan setiap hari ini kumpul kali tiang ngoten niku, lama-lama hilang kepekaannya. Akhirnya biasa, dia harus wong teman biasa. Walaupun jenengan baru muncul, baru melu teman, nih ikut hadir di situ. Kemudian napa mereka ya tidak ada penolakan di situ, ya akhirnya lama-lama hilang kepekaan dari hati kita. Menganggapnya sesuatu yang biasa. Baru disiun dulu itu maksiat itu. Ya. Tapi karena sudah terbiasa akhirnya jadi hilang kepekaannya. Sama seperti mata kita sering melihat aurat yang terbuka. Ya. Mula-mula mungkin santri baru keluar dari pondok pesantren ngoten niku Cek astagfirullahaladzim ya. Astagfirullahaladzim. Berarti paling ringan. Tapi yang mungkin lingkungan setiap harinya ketemu ngoten niku terus, Pak. Ketemu bendina ngoten niku terus gitu. Pemandangan setiap harinya itu dihadapkan dengan aurat-aurat yang terbuka gitu. Tidak menutup aurat mereka dengan benar. Niku akhirnya pun hilang kepekaan. Akhirnya biasa boleh ngomong ya. Napa menika ingkang terbuka auratnya biasa gitu. Nah, ini kenapa? Karena terbiasa. Karena harus betul-betul dihindari perbuatan maksiat. Kemudian perbuatan maksiat juga akan mengundang dosa dan perbuatan dosa yang lain. Min uqubat as-sayyi'ah as-sayyi'atu ba'daha. Di antara hukuman dari perbuatan dosa itu ya perbuatan dosa berikutnya. Dengan tiba-tiba minta maksiat yang bahwa segera dipun istighfar dipun tobati maka akan terjerumus dengan dosa berikutnya, terseret dengan dosa berikutnya akhirnya terbiasa berbuat dosa. Ini pun dampak yang termasuk dampak yang sangat buruk. Ulama-ulama itu maksiat usah gitu. Nek boten dipun istighfari dan dipun tobati dengan Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan dosa dan maksiat laksana kegelapan dalam hati yang ia pakai untuk merasa ya, seperti hanya ia merasakan gelapnya malam. Maka Ibnu Abbas beliau berkata, sesungguhnya kebaikan menyebabkan sinar di wajah gitu. Kebaikan itu dirasakan pasuryanya itu cerah ya, tipe sawang itu dia mengakan ya.
Kosok wangsulipun ya. Menyebabkan sinar di wajah, cahaya dalam hati dan kelapangan dalam rezeki. Jadi pengaruh perbuatan baik, ketakwaan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib dan seterusnya. Kelapangan rezeki dan cinta dalam hati makhluk. Allah ndadosaken kecintaan kepada makhluk-makhluk yang ada. Niku karena perbuatan baik. Makhluk yang baik. Nek sawangsulipun nggih maksiat dosa menika ndadosaken noda hitam di wajah. Maksudipun apa? Wajahipun menika kelihatan murem, suram alias tidak menyenangkan walaupun jane ganteng. Nek gawe mobil teman ya dadi ngoten iki kok sak sawang ora penak. Kayak ini ngoplo tadi. Kalau dia nggak dari rencana SMA ini pun kayak ini ngoplo. Padahal SMA Januari ini setahun sekitar 95. Kalau SMA 95 lulus tahun 98. Ini gue enak sih kayak ini ngoplo ini walaupun ganteng. Nah yuk wajahnya sekitar unyel ini loh. Kayak ini ngoplo itu kelasnya sekolah gue. Kegelapan dalam hati, kesempitan dalam rezeki, dan amarah dalam hati makhluk. Dikatakan makhluk-makhluk itu dia boten remen, Pak. Tidak senang dengan orang-orang yang suka berbuat maksiat. Namun yang itu gaya maksiat ya, makhluk-makhluk itu sing tiyang ingkang akale kok tasih sia-sia mesti boten remen. Gitu. Kayane teman, kayane napa menika zina, kayane main segala macamnya. Kayane misal-misal itu tiyang itu boten remen. Kecuali orang-orang yang spesial mereka. Nah orang-orang yang sebesar mereka ya biasa, jadi bodoh. Tapi nih orang-orang yang hatinya bersih, sehat, melihat kemaksiatan itu ya, kemudian dia tidak suka. Boten remen kali tiang nih boten remen kali perbuatan itu. Nek tiang kalau lanjut tobat marang Allah ya, orang-orang yang beriman akan cinta kepadanya. Gitu. Karena kita mencintai dan membenci seorang itu karena Allah, ikatan yang kuat. Di antara seorang mukmin dan mukmin yang lainnya itu karena aku fillah wa bughdu, mencintai dan bencinya itu karena Allah, bukan karena yang lain. Mengapa kamu kok senang dengan si fulan? Karena si fulan itu orang yang saleh. Maka saya menyukainya. Kenapa kok kamu kok meninggalkan orang itu, kok menjauh darinya? Karena dia akhlaknya buruk, akhlaknya enggak baik. Bukan karena benci orangnya, tapi karena benci perbuatan. Nah, saya menikah dimulasinya dan perbuatan maksiat juga bisa melemahkan hati dan tubuh. Nek melemahkan hati jelas, karena dampak buruk dari maksiat itu akan dirasakan hatinya itu lemah. Ada kalau iman itu dia semakin lemah. Ini itu dirasakan hati itu dan lemah. Itu sudah pasti. Adapun bagi tubuh, melemahkan tubuh ialah karena kekuatan orang mukmin. Orang mukmin ini kita berbicara tentang kekuatan seorang mukmin sesungguhnya itu terletak dalam hati. Kekuatan orang yang beriman itu terletak dalam hatinya. Hatinya semakin penuh dengan keimanan, semakin kuat imannya kepada Allah, itu akan semakin menimbulkan kekuatan yang dahsyat yang luar biasa. Yang tadinya mungkin takut dengan orang, karena iman kepada Allah nggak jadi takut. Bila berubah seperti itu. Nah, kalau dados tasih dados budak, tasih napa menika dereng iman marang Allah, ya. Menika mboten mantuk kok mendongakkan wajah ndak berani. Nunduk di hadapan Tuhan nunduk. Dikai napa kan mangkat, wedi. Nek nalika iman marang Allah Subhanahu masyaallah dadosaken hatinya itu kuat. Sehingga menjadikan tubuhnya, fisiknya pun juga kuat. Disiksa sedemikian rupa tetap boten goyah iman. Berarti maka kekuatan hati itu mempengaruhi kekuatan fisiknya. Ri nanti kalau terusakan, ya, tiang enten yang mampu berdiri lama nindakaken sholat tahajud utawi sholat tarawih berjam-jam, kuat berdiri pada satu sepuh.
Rahasianya pun apa? Rahasianya karena sholatnya itu dengan hati. Boten naming fisikipun kemawon, fisiknya yang sholat. Nabi setunggal jam motornya pun pegel lah ya. Keju, lisak tinggal rampung. Imamnya maca wadduha, wah surat ad-duha bobo banget. Kulhuele sing cepet. Nah, mikirin ngoten niku. Tapi nanti yang niku sholatnya bersama dengan hatinya hadir, khusyuk menikmati sholat, baca sholat dia nikmati. Menika masya Allah berdiri berjam-jam itu betah. Pramil sampai Rasulullah rasanya pun sholat sampai berdiri berjam-jam sampai kakinya bengkak niku karena sholatnya bukan dengan fisiknya semata, tapi hatinya ya. Yang ikut sholat bermunajat marang Allah Subhanahu wa taala, langsung dialog marang Allah Subhanahu wa taala. Hati niku nek emut marang Allah, nggih. Ati kok sampe menika menawi tansah zikir marang Allah, eling marang Gusti Allah, nggih. Emut marang Allah Subhanahu wa taala niku tenang jiwa kita. Hati kita akan tenang, damai, tentram. Perahu kejalan pengen uripipun ayem tentrem, mangkatah emut marang Allah. Zikir marang Allah Subhanahu wa taala, pasrah dadi marang Allah pun. Enten masalah pasrah marang Gusti Allah. Bismillah. Mau mulai ya. Urusan apa kemen pasrah marang Allah Subhanahu wa taala. Sambil tentunya ikhtiar berusaha pasti. Maksudnya macam begitu. Niku dadosaken tiyang kala wau badhe pikantuk ketenangan hati, ketentraman jiwa. Pramila masyarakat muslimin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Taala. Kekuatan iman niku ugi ingkang dadosaken sahabat Abu Ayyub Al-Ansori ingkang usianipun sampun 90 tahun tasih derek ekspedisi perang. Nggih menika mengepung Konstantinopel. Ibu kota Bizantium, Romawi Timur pada waktu itu, zaman itu Muawiyah. Usianya pun 90 tahun, Pak. Nah, 90 tahun lagi. Masya Allah, butuh renta sekali, Pak. Tapi karena keimanan ibu menikah, dadosaken seorang sahabat Abu Ayyub Al-Ansori nekat, saya ingin ikut berangkat. Teringat dengan hadis Rasulullah SAW, la tuftahanna Konstantiniyah. Fala ni'mal amir amiruha wala ni'mal jaysh dari jaysh. Sungguh Konstantinopel nanti akan ditaklukkan oleh kalian. Pasti akan ditaklukkan. Dan sebaik-baik amir atau pemimpin itu adalah pemimpin yang memimpin pasukan perang tersebut. Dan sebaik-baik pasukan perang adalah pasukan yang menyertainya, yang itu menaklukkan Konstantinopel. Niku karena semangatnya ingin merealisasikan janji di Rasulullah Muhammad SAW 90 tahun saya berangkat perang. Ya dia tentara sudah tahu ya pensiun 60 tahun 60 tahun atau 65 itu lah sudah tahunan. Niki sahabat 90 tahun saya berangkat nekat perang. Walaupun akhirnya sakit-sakit tadi perjalanan meninggal dunia, gitu. Bukan karena perang tapi karena sakitnya. Tapi belum punya tekad yang bulat. Tolong bawa jasad saya ini dan dimakamkan di benteng dekat dengan benteng musuh. Tempat yang paling dekat dengan benteng musuh, makamkan saya di sana. Ini luar biasa Pak, jenazahnya semangat atau mayat. Ini orang-orang Romawi dari balik benteng ini gumun kalau misalnya, jangan orang di belas, mayat lagi saya. Ini kan bagian perang, dibawa kali orang sahabat, masya Allah. Ini karena kekuatan iman ini. Kekuatan iman ini menjadikan fisik yang kuat tapi menjadi kuat. Karena kekuatan iman. Sebaliknya iman menawi hati ini pun lemah, ya, kemudian iman ini pun ya, lemah, itu ugi dadosaken fisik menika dados lemah. Mangkat nang masjid, padahal ya awake sehat, wagah ya cano. Maka nang masjid sholat jamaah orang kuat jangkah. Padahal dari guru jadi ini kuat. Maka nang masjid sing berat apa nih? Iman, hatinya yang berat. Wadah tiang ingkang som Ramadan, boten dosa Ramadan.
boten sami poso Ramadan. Padahal jane dihitung-hitung nggih kuat. Cek nom-nom. Tur rambut gawe sing abot. Kadang-kadang iso ati gawean. Nek ora gelem poso. Sing ra kuat apane? Hatinya yang lemah. Akhirnya fisiknya jadi lemah. Tapi nek hatinya kuat, sanajan bekerja keras sekalipun, tetap poso dia kuat. Di contohnya pun patukan-patukan sini berdapat terpodok. Wah ya poso bener leren. Nah leren ya, sehingga makarnya sehingga apa menikah kepengen abusin no, barang pengkaliannya gini. Tetap nyambut damai, tetap masuk. Ya udah kuat. Ya poso kabeh. Nah, kerja terpodok itu ya syaratnya melu sholat jamaah. Sholat jamaah gitu. Ya poso berarti poso Pak, sholat jamaahnya mangkat orang pokoknya poso. Imannya kuat, hatinya akan kuat, maka fisiknya akan menjadi kuat. Ya. Tapi hatinya lemah. Kuototnya lebih kuat. Ya. Mentalnya begitu. Maka yang biasa adalah keimanan itu. Pramila masyarakat muslim Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nek dipun pirsani para sahabat. Para sahabat itu macam-macam ya, saking golongan bangsawan iki kata ingkang saking golongan ekonomi lemah itu kata aja. Ya. Alias saking mantan-mantan Buddha itu kata sing diisi ngono niku nggih. Tunduk nggih, mundur-mundur wis ora wani blas niku. Ning besok kenal Islam, besok iman, masyaallah. Jadi orang-orang kok berani hebat luar biasa. Ini kekuatan apa? Kekuatan iman, hatinya yang kuat. Rib'i bin Amir Rasulullah kan diutus menemui Jenderal Rustum. Ini tuh masya Allah gitu. Pawainya kami tayang ya, gitu. Kurus, gitu. Naik kuda kurus juga, gitu. Buat tombak gitu. Mangkat kemahnya Rustum, Jenderal Rustum. Kemudian itu ya, wonder. Nah daripada Rustum itu terkenal jenderal paling medeni. Jenderalnya Napoleon Persia. Ini kirim ini nggak takut sama sekali menghadap Rustum. Bahkan dipun mundur betul. Bahkan dipun paring apa menika, dipun paksa betul napa menika semacam dapur cilik. Nek ada dewan loro masih bungkuk. Akhirnya mikir, iki aku nek bungkuk kok rukuk marang kok kafir. Ya. Akhirnya mlebet niku nggih bungkuk Pak. Neng ngukur gitu, sing lebih bawang ini bang tapi itu membelakangi Rustum. Jadi sing kita itu bawang ini, orang kok dulu kepalanya sih banget. Ini untuk menghinakan orang-orang tidak beriman. Berani lah, luar biasa. Padahal jadi orang biasa, bukan komandan yang utama, bukan utusan, tanggal. Kenapa? Kekuatan iman, kekuatan hatinya. Nah, kalau perbuatan maksiat itu justru akan melemahkan hati dan tubuh, gitu. Pramila sebab menika boten gampang lara-lara, hilangkan dosa dan maksiat. Pengaruh boten fisik itu saestu enten lho, Pak. Betul itu. Pramila nek jenengan mirsani Rasulullah niku kok boten nate sakit. Sakitipun nalika badhe wafat kemawon. Karena memang Masya Allah Rasul jelas dosa gak punya dosa. Berhampur bisa diberi Allah Taala maksud Rasulullah. Gitu. Terpulang makanya sehat itu Rasulullah SAW bersih dari dosa, makanya hatinya jiwanya itu sehat. Hatinya sehat, akhirnya fisiknya dia sehat. Rasulullah meninggal, bukan sakit-sakitan Rasulullah. Masya Allah. Kalau sebenarnya pengen buatan gampang sakit-sakitan, hati pun betul-betul dipojaki, hilangkan rasa iri, dengki, hasad, ya. Apa menika penyakit hati yang lainnya, ya. Mereka dipun ilangi, ya. Dendam, niku nang dadosaken ora ati, kan ora ati ora enak. Gething karo wong padha wong wis karo gething, ya. Niku nang ati niku dipendhet pas ora dhewe, Pak, gitu. Mari ora ati dhewe malah tindak darah tinggi, mari stroke segala macam karena penyakit itu. Lalu los ngono. Karena sini sahabatnya harus jannah ini gue artinya los. Padahal ibadahnya biasa kenapa? Ini karena bersihnya hatinya, boten nanti enten iri, dengki, hasad, dendam kalian yang mukmin itu boten nanti enten. Setiap hari mesti
misalnya atas penyakit hatinya apa tadi? Badai sare mesti pun dimaafin. Wis tak maafin. Hatinya betul-betul bersih. Ini gue gak usah lagi, biar bapak hidup pun bahagia. Itu dikatakan Rasulullah ahlul jannah. Hatinya bersih dari kotoran-kotoran penyakit, termasuk hasad dan segala macamnya. Dampak buruk maksiat senasipun dia menikah perbuatan maksiat bisa menyulitkan persoalan-persoalannya. Kita dengan urusan Allah, kemauan mak introspeksi, mbok menawa gimana perbuatan maksiat sih tak tindaki. Urusan itu kok kan yo iki angel gitu. Persoalan gitu. Lalu aku coba main introspeksi. Jangan-jangan ada perbuatan dosa atau maksiat yang mungkin saya lakukan. Entah itu apa. Diintrospeksi. Nek boten wonten, misalnya pun ra nemokke tenan gitu. Jadi pun apik dari awal sampai akhir. Misalnya memakai ora enek napa menika perkara sing dadosaken napa menika dosa-dosa wonten niku wau. Segera kemudian bersabar kemauan itu bagian mudah-mudahan itu Allah badhe mengangkat derajat panjenengan kali musibah. Menyulitkan persoalan-persoalan ini karena pengaruh perbuatan dosa. Apa nanti yang bertakwa, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dalam ayat yang lain, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah badhe maringi jalan keluar dari persoalannya. Allah badhe nggih menika dadosaken urusanipun menika gampil, mudah, yusra. Niku nek bertakwa marang Allah. Koso pangsulipun nek yang suka berbuat maksiat, nggih, tumindaipun maksiat, nggih nek misalipun kathah masalah-masalah ngoten niku nggih, nggih wajar. Karena dosa kan mempersulit urusannya. Akibatnya apa? Ia harus menyelesaikan masalah dengan susah payah, dan sulit, rumit urusan itu. Tambah budet, ranek rampung-rampungnya. Pramila nek pas kondisi itu segera istighfar. Mbok menawa itu dosa sing betul sadari. Kuwi istighfar mawon astagfirullahaladzim. Terus beristighfar. Karena kalau istighfar nek dosane resik, insyaallah urusan itu paling diambil dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya perkataan ulama salaf, ya, para ulama yang mengatakan setelah aku berbuat maksiat kepada Allah, aku mendapati dampaknya pada perilaku kendaraan dan istriku. Gitu. Jalannya kok noprek, sing biasanya lurus, manut, tak tumpahin kok dompet ngopo jane. Pembedal ae. Bojoku sedina kok merengut ae jane ngopo jane. Bisa jadi itu karena pengaruh dosa dan maksiat yang kita lakukan. Bisa jadi. Alhamdulillah nek pengen memperbaiki hubungan kita dengan suami istri, dengan anak, dengan saudara, dengan siapapun, itu kita harus banyak istighfar, ya. Kemudian banyak berbuat kebaikan. Itu insyaallah berdasarkan urusan kita diperparingkan. Wong sing bikak ati niku ya Allah Subhanahu wa taala. Nek sampun Allah yang nulungi panjenengan itu beres. Persoalan yang berat. Nek Allah sampun nulung panjenengan. Berikutnya manusia terutama orang-orang yang baik akan meninggalkannya. Niki damai pun. Nggih, nek jenengan niku maksiat niku tiyang-tiyang saya nggih, medho Pak. Nggih, kanca-kanca ngaji yo medho. Napa misalnya pun jenengan niku nggih konangan maksiat ngoten niku. Yen pangapunten nanti selingkuh misalnya ngoten niku. Niku otomatis kanca ngaji kok malah selingkuh misalnya pun ngoten niku. Nah niku akan menimbulkan apa Pak? Pengaruh niku. Orang-orang soleh akan meninggalkannya. Nah, kemudian tidak segera bertobat, sudah semakin ditinggalkan. Jauh dari orang-orang soleh. Padahal lebih dari yang soleh, masya Allah, naudzubillah dari itu menyebabkan hati semakin lemah, imannya semakin turun. Karena jauh dari orang-orang soleh. Padahal pembuat hati niku diatasipun kumpul kalian yang soleh, wong kang soleh kumpul. Abu Darda beliau berkata, hendaklah kalian takut jika dilaknat oleh hati orang-orang yang beriman. Ia menyendiri sembari bermaksiat kepada Allah, lalu Allah menimpakan amarah kepadanya ke dalam hati orang-orang mukmin. Terus orang itu sebabnya ada nama. Tapi Allah kemudian memberikan rasa benci, rasa
tidak senang terhadap orang-orang yang beriman. Misalnya jenengan itu jadi rasa senang, bisa jadi itu karena pengaruh dosa dan maksiat yang mungkin kita lakukan. Ini pramila menawi dengan kayak sampeyan itu kan jenenge manusa wae. Manusa itu kadang-kadang ya terlalai itu barang. Kadang ya terlemah itu barang. Ada lenyahnya barang. Nggih. Kalau manusia biasa, apa boleh tapi saking zaman itu Rasulullah SAW gitu. Al-insan mahal khata wa nisyan. Manusia tempatnya salah dan lupa. Banyak berbuat kesalahan. Ning saya itu pun yang berbuat salah, niku ya dulu atau waktu segera bertobat. Itu sih paling penting. Ayo boten mungkin ada kok saumur-umur atau salah itu boten mungkin, mesti nanti jatuh pasti. Entah sengaja tapi boten ora sengaja. Ini pasti pernah berbuat salah, pasti. Maka nek ngertos aku salah kali ini, segera istighfar, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jatuhnya kedudukan dan kemuliaan di sisi Allah dan makhluknya. Wonten surat Al-Hajj ayat 18 terus katakan, "Wa may yuhinillahu famalahu min mukrim. Innallaha yaf'alu ma yasha." Dan barang siapa yang dihinakan Allah, maka tidak ada seorang pun yang memuliakannya. Ini Allah sangat menghinakan seorang, Pak. Tidak ada seorang pun yang bisa mengangkat derajatnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, menurut aku dan kadang-kadang nanti kau di lantai kota itu kan bakal-bakal juas, bakal itu lah, tamu foto senyum, full senyum, gitu. Tapi nanti kau betul baju orang ya tertunduk lesu, Pak, tertunduk, gitu, masya Allah, gitu. Dan kestahanan, jadi masya Allah, karena hasil korupsi dari kota itu, ini kau masuk atas rendah, hina. Nek perbuatan itu Pak sulit, ya untuk mengangkatnya lagi sulit. Nek Allah sampai menghinakan seseorang, maka tidak ada yang bisa kemudian mengangkat derajatnya kecuali Allah Subhanahu. Kecuali dia sudah tobat kepada Allah, kemudian Allah angkat kembali derajatnya. Nek buatan Pak, masya Allah. Kalau orang sudah dihinakan sama Allah, dia terhina betul. Maka kita betul-betul mohon kepada Allah supaya ditutupi aib-aib kita. Awen aib kulo sami menika dipun mangertosi tiyang sanes. Niku mungkin yang saya sih, lo ya, jebule tiba to. Karena mungkin aib perusahaan itu dereng dipun bika kemau, tapi boten dipun bika dari Allah kemau. Dia depan manusia. Dia coba dibuka, masya Allah. Gitu. Mungkin orang-orang kan meninggalkan kita, jauh meninggalkan kita. Lalu betul-betul, mereka berharap supaya Allah mereka menjadi saking tergelincir mereka. Lalu ditutupi, mereka menapa mereka sempat tergelincir berbuat maksiat itu dipun tutup, dipun satir dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu ampun gampang pada saat mereka mengumbar aib saudaranya. Nek dengan buka aib saudara panjenengan, niku aib juga dibalik buka dari Allah Subhanahu wa taala. Pramila nggih mereka mensatir oleh menapa mereka menutupi aib saudara ibu sini permohonan. Allah banyak tutupi aib panjenengan, gitu. Boleh dibuka dari barang Allah. Ini jenengan ngumbar aib pun sederek muslim, padahal jadi orang ngerti cuma buka kuburan di mana-mana. Ben wong ngerti kabeh. Niku suatu saat jenengan diberbika aib. Demi Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak di dunia pasti di akhirat. Niku pasti. Niku hukum itu berlaku. Kemudian maksiat bisa memadamkan api cemburu yang baik di dalam hati. Misalnya pun mireng Rasulullah SAW menikah dipun hina, gitu. Disandingkan antara nama Muhammad dengan Maria, disandingkan dengan minuman khamr. Dan terus iklan gratis yang bernama Muhammad sama Maria, maka gratis minum khamr. Masya Allah. Gitu. Ini luar biasa nih. Niku nek tiang itu sering berbuat maksiat Pak, sampai akhirnya pun menutupi hatinya. Itu nggak menganggap itu ada sesuatu pelecehan. Menganggap itu biasa, itu orang-orang membuat konten kreatif itu. Anak-anak muda yang kreatif untuk iklan, gitu. Tapi ya
tidak menyadari bahwasanya itu adalah bentuk pelecehan terhadap umat Islam. Masuk nama Muhammad, nama yang paling kita agungkan, disandingkan dengan minuman haram, khamr. Ini kan luar biasa. Ini akan hilang Pak, rasa cemburunya yang baik itu hilang. Ya. Nabinya dina ya biasa lah. Kalau dirinya pribadi dina baru dia marah-marah. Nenek agamanya dina, nabinya dina, dilecehkan dia santai aja. Ya. Itu hilang cemburuannya yang baik. Karena sudah banyak berpenasihat. Menghilangkan rasa malu yang merupakan substansi kehidupan hati. Terus nek hati pun kalah penyakit ini banyak berbuat maksiat. Niku hilang rasa malunya. Betul sih. Misah-misuh ngoten itu tergandal biasa kemawon. Hilang rasa malunya. Padahal itu meskipun izin nek jadi orang tuanya keluar-keluar buyak-buyak atau kalau misah-misuh sambil macam-macam itu meskipun malu meskipun. Tapi hilang rasa malunya. Menandakan bahwasanya hatinya sedang redup imannya. Awalnya yang beriman itu ya pasti dia punya malu. Karena al-haya'u syu'batun minal iman. Malu itu sebagian daripada iman. Salah satu cabang dari keimanan itu malu. Wong ra duwe isin merah. Dan berarti disebutkan ya man la yastahi fasna masyita. Nek Islam isin yo sakarmu. Ada kelakon apa tak sakarmu terserah. Nek Islam duwe isin dilulu sama apa namanya Rasulullah SAW dilulu dan sudah isin sakarmu berbuat sesudah hati nek ranti isin. Nah orang yang beriman mestinya malu gitu. Mestinya malu untuk berbuat maksiat, malu untuk orang poso Ramadan itu malu Pak mesti itu. Orang sholat isin kudune nyolong isin kudune tapi sudah enggak malu lagi. Ini dicabut rasa malu dari dalam hatinya. Itu karena pengaruh buruk dari perbuatan maksiat. Kemudian maksiat dia akan melemahkan perjalanan hati menuju Allah dan akhirat. Iya Pak, betul Pak. Nek kula sampeyan menika senantiasa maksiat, berbuat dosa. Niku ajeng dari kesayangan amal soleh menuju akhirat, amalan-amalan napa menika menuju surga. Niku nggih berat Pak. Betul niku. Belakang masjid ngabut angel. Maka pengajian itu rasanya wabut. Apa suam? Mulai acara apik televisi ngono ya. Ngajine dikalahke. Kalah ngajine. Nggih, luwe mementingkan nggih mereka mengutamakan ya delok acara televisi ini. Niku akan apa? Melemahkan ya. Perjalanan hati menuju Allah dan akhirat itu betul-betul akan semakin melemah. Girohnya untuk beramal soleh itu menjadi semakin redup, males. Ini karena dampak maksiat. Lah obatnya apa? Ya segera kembali istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian baca Al-Quran, tilawatul Quran, baca Quran, sak maknane, saum sunnah, gitu. Langsung apa boleh? Zikir wengi kan suwe. Kumpul kare wong sing saleh niku obat hati ada di situ. Nek kumpul karo wong saleh manggone teng masjid, mesti ketemu wong sing saleh. Gitu. Lah nek kumpul karo wong saleh manggone nggon tokor-tokoran terus. Lah yo priku nek badhe kepetuk karo tiyang saleh. Iki berarti pas waktu berjamaah ke masjid, tindakan masjid berpetuk karo tiyang saleh. Wae pengajian, mangkat pengajian, kesane ben kumpul karo tiyang saleh. Ben hari ini pun niku iman itu semakin kuat. Niku tombah hati niku kepanggilan wong saleh niku pun hati niku pun dadi penal. Beda karo kumpul karo wong sing mboten saleh. Hati niku pun berangan panas nek wis grangsang nek napa gersang. Ruh keluar zaman itu dados gersang. Ayo tetap jauh dari pikir marang Allah, jauh dari mengingat Allah, jauh saking pikir marang Allah, jauh saking nggih menika tumindak kesayangan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak pernah hebat dari kehidupan akhirat. Mati orang kelingan Pak. Gitu. Uyuwe. Lalu guyon, biar orang yang bunga-bunga gitu. Wes dadene kok boten kemutan kali kehidupan akhirat. Pada hati itu yang boten kemutan kali kehidupan akhirat, boten kemutan kali mati, tidak mengingat kematian. Makanya hati itu sakit
dados lemah. Semakin lemah hati, menjadi keras, atos. Mulai kakean guyu, gitu. Guyu terus, ya. Mau guyu kan lali mati, lah karena jarang ingat kematian itulah hati yang menjadi keras. Akhirnya ponopo cinta dunianya semakin berat, semakin tinggi, semakin kuat, lemahlah kemudian cintanya kepada akhirat. Infak ya wegah, sholat jamaah wegah, nopo pernah ngaji berat. Itu melalui nopo hati dipertolong banyak berbuat maksiat. Maksiat menyebabkan hamba terus-menerus melakukan maksiat sampai ia menganggap perbuatan itu sepele dan kecil di dalam hatinya. Ini dampak buruk yang lain. Ini pengaruh maksiat terus-menerus karena berbuat maksiat. Akhirnya pun dosa gede pun dianggap remeh. Allah mau bisa gelas ya orang lain mendem. Aku ini rarong botol mendem sak gelas itu suraku. Padahal sak gelas itu ya kotor, ya haram itu barang haram. Ini ku dadas kenapa hilang? Itu mengenai perbuatan sepele, mendolimi orang lain, saya dianggap perbuatan sepele. Gibai tonggone itu dianggap sepele, padahal dosa kecil. Dosa gede, ini kadang-kadang nggak sadari ini dosa gede, rumahnya biasa. Orang ini tidak sholat, tinggal ke sholat ini wali pak. Akan kapan tinggal ke sholat dianggap sepele. Apa-apa ya. Tinggal sekali-kali tinggal ke sholat ya apa-apa. Sebenarnya tua, tak tobat, tak temen lah sholat. So kadang-kadang itu kremeh ini babakan sholat. Padahal Masya Allah tinggal ke sholat dengan sengaja dosanya besar sekali. Maka dalam tingkatan tertentu nanti kalau sampai jumut itu bisa menyebabkan orang itu kafir. Meninggalkan sholat dengan sengaja. Tapi terus menerus makan dan minum sengaja di siang hari bulan Ramadan dosanya gede lah. Ini kalau wani kanggar, ayo pun biasa maksiat. Nganggep ninggalke poso ora poso Ramadan dianggap biasa, itu remeh, sepele. Padahal besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Miso-miso dianggap sepele, padahal dosa besar. Dosa besar dan lain sebagainya. Itu napa? Goro-goro sering berbuat maksiat. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, seorang mukmin ketika melihat dosanya, ia seakan-akan berada di kaki gunung. Yang mukmin itu nek mirsani dosane, seolah-olah dia berada di kaki gunung. Takut kalau menimpanya. Mati-mati nek gunung Merapi ku jumbruk, meledos ini. Niku khawatir mau menimpa. Orang mukmin. Sementara orang keji melihat dosa-dosanya bagaikan lalat yang hinggap di atas hidungnya. Dianggap orang-orang. Padahal dosa besar. Di atas sepele. Seolah-olah hanya seekor lalat yang hinggap di atau lewat di depan hidungnya. Tapi nyata dia mau. Mau digusah sok gitu. Tidak menjadi sesuatu yang luar biasa. Nek orang yang beriman nindake maksiat ngoten seolah-olah dia berada di bawah kaki gunung, yang gunung itu sedang erupsi, Pak. Khawatir betul kena musibah ini. Kena berdosa gunung Merapi. Ini orang beriman takut betul, segera istighfar pada Allah. Ini orang yang mukmin. Tapi ini orang yang fajir banyak berbuat maksiat. Melihat dosa besar pun, dia menganggapnya seperti lalat yang hinggap di depan hidungnya. Di satu til, padahal dosa gede. Masya Allah. Lalu dia berkata, cuma segini, cuma khomer, musak gila saya. Kalau main apa itu domino itu dan segala macamnya. Akhirnya cuma hanya meremehkan. Padahal Masya Allah dosanya pun besar. Anas radhiyallahu anhu menuturkan, sesungguhnya kalian telah akan melakukan amalan yang dalam pandangan kalian lebih kecil daripada butiran tepung. Anggap aja pun remeh. Sementara pada zaman Rasulullah SAW dahulu kami menganggapnya termasuk sesuatu yang mencelakakan. Nih para sahabat itu pekanya dalam masalah itu. Maksiat itu zaman sahabat itu dianggap sudah luar biasa besar. Nanti akan suatu zaman datang dianggap itu sesuatu sepele. Nah mulai hari ini Pak, betul-betul kejadian tadi orang
mboten poso Ramadan niku dianggap ya biasa kalau poso calon biasa. Pada zaman sahabat kok luar biasa itu. Orang sampai ninggalin poso Ramadan itu perkaranya berat. Wah ini ninggalin sholat, jangankan sholat ditinggalkan, Pak. Ninggalin sholat jamaah laki-laki itu berat urusannya. Nah saat ini ninggalin sholat jamaah biasa. Dianggap bukan sesuatu persoalan. Gitu. Pada zaman sahabat dulu sampai Rasulullah saja pengen bawakan kayu bakar, pengen diobong, omai para sahabat saya orang dulu bangka sholat jamaah. Ini zaman Rasul, zaman sahabat itu berat. Tapi di masa-masa kita sekarang ini sudah dianggap sesuatu yang luar biasa. Ya biasa. Ya masjid di sini wong tua kabeh. Calon sudah biasa calon. Saya ngoten niku. Pramulo nek teng mriki enten kajian kok lali-lali ale nono-nono ngangkat alhamdulillah. So kadang niku lho masjid taklim isi niku. Tiap-tiap sepuh dalane. Niku prihatin generasi nominal di khawatir mungkin apa? Tidak ada generasi penerus itu masjid lho. Kan medeni. Pramulo ini alhamdulillah remaja-remaja muda-mudi saya hadir. Alhamdulillah. Nah, kalau mereka luar biasa boleh, Pak. Ya, itu tua, muda, ya. Sampai anak-anak itu makan capek. Karena kan cacil ya kucing kenapa menang bagian. Biasa cacil apa menangnya itu lah iso, Pak. Bosan kan, sama cacil. Masalahnya itu gocek mesti. Tapi kan mereka paling jatuh senang sih nang jin, gitu. Senang nang rumah itu Allah, senang nang pengajian, masih saling. Walaupun motivasinya karena seneng karena apa ya kita masalah masih anak-anak kok. Kalau berdoa di sini gede semudah ya, tidak bisa. Itu sudah mereka tentang yang terhati mereka senang pakai masjid. Dan masjidnya kalau kok kosong, sehingga mungkin saya menghilang itu enak generasi penerus itu. Wallahu a'lam bishawab. Beliau mengatakan hingga setelah terakhir, insya Allah mungkin ikut apa mereka ikut sambung di pertemuan berikutnya di mereka. Jadi boleh masuk beberapa hal-hal yang bisa menyebabkan hati menjadi sakit yang kita bicara berlebihan. Insya Allah di pertemuan berikutnya insya Allah. Kemudian mengatakan kira melakukan Ramadan barang datang dari Ramadan yang juga sakit. Melakukan kita cukup dari sakit pulau dan meskipun bukan abisan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi itu kita sakit pilih dari Allah diperparing istiqomah yang ibu tidak akan amal soleh amal kesainan sampai akhir hayat ulul nabi dan bukti sedoyo sama-sama kita fokus khotimah bukti sedoyo diberkumpul lagi BC oleh jangan Allah Subhanahu wa taala amin. Monggo kita akhiri kajian yang dalam kita doa majelis subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.